ya bagian area wifi, terutama pada bagian kutu-kutu ya. Kita fokus dulu kepada kutu-kutu ya. Kita pastikan bahwa kutu-kutu tidak ada yang hilang ya, dengan cara kita membandingkan ya. Kita manfaatkan motherboard yang kita punya di seri yang sama untuk kita compare ya, agar kita bisa mengetahui bahwa apakah ada komponen di situ atau memang tidak ada ya, suatu kutunya itu terpasang atau memang di situ hilang ya, supaya kita tahu ya. Oke, nah ternyata ini kita sudah menemukan ya, ada salah satu resistor ya. Ini tata letak pemasangannya ini salah. Jadi resistor ini dipasang di yang harusnya itu kapasitor, tapi dipasanglah resistor ya. Jadi mungkin ini kurang teliti ya untuk pengerjaan yang sebelumnya ya. Apa ini karena kita dapat X service. Jadi ini alhamdulillah kita sudah menemukan titik terang ya. Penyebabnya yaitu resistor, yang harusnya resistor itu ada di baris keempat, tetapi ini dipasang di kapasitor. Jadi makanya kenapa dia bisa untuk menangkap suatu sinyal wifi itu lemah ya, karena jalurnya kalau kita perhatikan atau kita baca, ini jalurnya bernama 50 WLAN Gecko TXRX FEM. Nah, FEM itu adalah front modul N ya. Jadi front modul N itu sama saja seperti dia itu berfungsi kayak power amplifier ya. Front end modul ya. Jadi untuk memperbesar sinyal. Nah, jadi si IC WiFi itu menghasilkan, nanti diperbesar. Misalkan IC WiFi itu menghasilkan itu 5 dB. Nah, kemudian dibesar menjadi 20 dB. Nah, karena beberapa router atau WiFi ya, itu dia juga memiliki dB ya. Jadi kekuatan sinyal RX ya, untuk dB-nya berapa sekian, 20 atau minus 13 dB sampai dengan 20 dB. Nah, kalau misalkan dB itu kurang, maka sinyal juga akan melemah ya, gitu. Jadi ada prosesnya juga ya, ada beberapa tahapan untuk jalur 2,4 GHz ya. Jadi kalau kita lihat di skematik ya, dia WLAN, IC WiFi, kemudian habis itu ada filter, setelah filter ada FEM, habis itu ada GPLX, sampai terakhir dia nanti sampai ke antena ya. Nah, masing-masing itu filter, FEM, sampai ke apa LNA itu juga ada masing-masing, dia berfungsi masing-masing ya, mempunyai perannya masing-masing, seperti itu ya. Padahal ini kasus benar-benar sepele banget ya, hanya karena resistor salah penempatan ya, jadi dibikin repot ya. Mungkin di tangan sebelumnya itu dia sudah bad mode atau bete duluan ya, sudah ACP, ternyata nggak ada hasil. Ternyata setelah kita teliti itu hanya perkara resistornya itu dipasang di tempatnya si kapasitor, maka jelaslah akan bermasalah ya, karena resistor itu di kapasitor itu jalurnya ada ground, kemudian di resistor itu kebetulan resistornya 0 ohm ya. 0 ohm itu untuk seperti jumper lah, kita jumper lurus begitu. Jadi kalau misalkan kaki sebelah ada ground, maka dia akan ikut ngeground juga untuk kaki aktifnya, seperti itu ya kawan-kawan. Ini kita tinggal eksekusinya aja nih ya, eksekusi kita perapihan. Sebelum itu saya mau minta
tolong kepada kawan-kawan seprofesi teknisi, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya. Apabila video ini lewat di YouTube, tolong dibantu subscribe, like, dan komen juga. Kalau video ini lewat di TikTok, bagikan ulang, posting ulang, simpan, like juga, dan follow. Oke, semoga bermanfaat konten dan video yang saya buat ini ya. Oke, kita langsung lanjut ke penyatuan. Saya menggunakan panas 180 ya. Dan saya bantu blower dari atas agar lebih cepat ya. Itu opsional sih ya kawan-kawan, opsional. Kawan-kawan boleh tiru atau boleh itu dicoba ya. Dan kalau kawan-kawan mau ada berniatan untuk up skill atau upgrade skill, saya juga menerima setiap bulannya untuk open kelas privat ya, khususnya untuk kita kursus training di iPhone aja. Oke, jadi kalau kawan-kawan ada niatan untuk mengupgrade skillnya di bidang servis iPhone, kawan-kawan bisa silakan langsung hubungi saya dan bisa langsung tanya-tanyakan seputaran mengenai pelatihannya. Nah, ini bisa kita lihat ya, alhamdulillah ini sudah bisa ya untuk bagian yang tadi bermasalah. Sebelumnya kan yang bermasalah itu wifi yang TP-Link ya, TP-Linknya itu bermasalah ya. Kalau kita gunakan TP-Link dia bermasalah, tapi sekarang ini untuk bar sinyalnya ini sudah full ya, sudah full. Ada ini besar kemungkinan ini sudah bagus banget ya, ini sudah bagus banget gitu ya. Nah, jadi untuk syarat kerjanya bloknya itu ya hanya seperti ini ya. Jadi kalau kita menghadapi suatu kasus sebelum kita eksekusi, kita wajib dulu memahami bagaimana prosesnya, alurnya, syarat kerjanya, bloknya bagaimana ya, supaya ini untuk bisa mempermudah kita, mempersempit untuk kita melakukan tracking ya. Kita ini salah satu untuk mempersempit tracking dengan cara kita membuka blok diagram ya. Nah, ini kita coba tes ya untuk kita konekin ke TP-Link. Nah, ini sekarang langsung ya, langsung masuk. Tidak seperti sebelumnya itu di video awal itu dia gagal ya, langsung gagal gitu. Tidak tersedia jaringan seperti itu kawan-kawan. Dan juga kalau bagi kawan-kawan yang ingin oper servisan ya, itu bisa langsung hubungi nomor yang tertera di bio atau di video ini ya. Nah, oke, terima kasih. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan kalian yang menonton ini.